pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami berdua tentunya di TVRI Sumatera Selatan dalam program Kampungku. Nah pemirsa di rumah masih dalam suasana Natal dan juga kita akan menyambut tahun baru. Kami mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Nah, Dela, tentunya saat ini kita sudah menyusuri hampir ratusan desa nih yang ada di Sumatera Selatan. Mulai dari keunikannya, kreativitasnya sengaja TVRI hadirkan khusus untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI berkewajiban untuk mengangkat derajat pedesaan yang ada di Sumatera Selatan. Tidak salah jika kami menyebutnya sebagai voice for voiceless. Dan bagi Anda yang daerah atau desanya ingin kami kunjungi, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Baik Dela, kita langsung saja masuk ke kampung yang pertama nih. Saat ini kita akan ke Kecamatan Indralaya Utara. Wow. Nah dari sini biasanya kan kalau di pedesaan itu uniknya mereka itu berdagang seperti peternakan, terus juga pertanian. Betul. Nah untuk yang di Indralaya Utara ini mereka berternak kerbau rawa, Dela. Wow, ternyata memang Kabupaten Ogan Ilir ini bukan hanya terkenal dengan kota pendidikannya di mana memang di sini ada Universitas Sriwijaya, namun juga menyimpan banyak sekali potensi-potensi yang menarik serta juga unik seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Desa Tanjung Pering ini di mana mereka berternak kerbau sawah untuk membantu perekonomian warga sekitar. Wah, kira-kira bagaimana nih liputannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Tanjung Pering yang berada di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, termasuk salah satu desa yang memiliki beragam potensi menarik dan menjadi andalan warga desa. Berada tidak jauh dari pusat kota, sebagian warga di desa ini mengandalkan mata pencarian dengan bertani, berkebun, juga beternak. Sebagian lainnya berwirausaha dengan membuka warung kecil di depan rumah mereka. Desa ini menyimpan potensi ternak, salah satunya kerbau rawa. Seperti Pak Jum, salah seorang peternak kerbau yang sudah puluhan tahun menekuni ternak kerbau ini. Menurut Pak Jum, kerbau yang digembalanya berjumlah sekitar 19 kerbau. Tidak sulit memelihara kerbau ini, karena kerbau yang dipelihara termasuk kerbau liar. Maka mereka dibebaskan mencari makan rerumputan di alam. Punya dewek separuh, punya yang bos. Iya. Memang gembala setiap hari Pak ya? Tiap hari. Dari pagi Dari inilah. Biasa kalau dulu ya dari pagi. Ya. Sekarang pernah dari pihak Unsri kata dia malah kamu tinggi melepaskannya. Jadi kerbaunya agak sehat. Oh, jadi dilepas biar sehat gitu Pak ya? Iya. Kalau untuk makannya Pak? Makannya, iya makan inilah. Nyari Pak ya? Mencari. Bukan kita ambil kan, bukan kan? Kepala Desa Tanjung Pering Agus Salim menuturkan, memang Desa Tanjung Pering ini tidak hanya berpotensi dalam bidang pertanian dan UMKM, tetapi juga berpotensi di bidang peternakan. Peternak kerbau ini menjadi mata pencarian andalan sebagian warga Desa Tanjung Pering. Pemerintah desa sejauh ini berupaya mendukung warga agar ternak mereka lebih meningkat lagi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kalau untuk peternakan di sini banyak peternak kambing, sapi dan kerbau. Dan sekarang itu yang paling banyak itu kerbau untuk sekarang. Kalau untuk pemasaran sendiri gimana Pak dari sini? Ada yang bahkan keluar gitu Pak? Kalau kerbau itu sering dibeli oleh masyarakat yang dari luar kabupaten, ada yang di dalam kabupaten. Dan untuk pemasarannya itu banyak, itu kadang dibawa ke Medan, dibawa ke Lampung, itu dibawa ke Bengkulu, itu tergantung dengan pemesan atau pembelinya itu. Potensi ternak kerbau di Desa Tanjung Pering ini telah turut meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung Pering. Tentu saja didukung keuletan warganya. Apalagi Desa Tanjung Pering ini merupakan salah satu pemasok kerbau di Kabupaten Ogan Ilir.
Wah, ternyata Dela di Kabupaten atau Kecamatan Indralaya Utara ini sebagai penunggak ekonomi warga sekitar ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Kota Palembang nih, Dela. Ada apa kira-kira di Kota Palembang, Dela? Nah pemirsa, ternyata Kota Palembang ini bukan hanya sebagai ibu kota provinsi yang memang padat sekali aktivitas warganya, namun juga ini tersembunyi, terselip sedikit keunikan yang ada di Kota Palembang ini, tepatnya berada di daerah Bukit Kecil, di mana ada warga yang memanfaatkan perkarangan rumahnya sebagai lokasi peternakan, yaitu peternakan kambing. Wah, kira-kira bagaimana nih peternakan kambing? Karena biasanya ini kan harus membutuhkan lahan yang luas, Betul. tetapi saat ini dia dengan cara perkarangan rumah nih, Dela. Nah, Menarik kira-kira sekali. bagaimana liputannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Menyusuri salah satu daerah di Kota Palembang, tepatnya di Lebak Keranji, Bukit Lama. Rata-rata warga di sini memiliki lahan dan perkarangan yang luas yang membuat masyarakat setempat mulai memanfaatkannya dengan cara membuka usaha di perkarangan rumahnya. Berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah dilakoni warga di perkarangan rumah. Salah satunya Pak Hendri yang memanfaatkan waktu luang dengan membuat perkarangan belakang rumahnya menjadi peternakan kambing. Awalnya, ia hanya memiliki 12 ekor kambing, 1 jantan dan 11 betina. Namun berkat usaha dan kerja kerasnya, sekarang telah mencapai 50 kambing. Pensiunnya, jadi sebelum itu sambil belajar apa pendalaman. Jadi ini karena saya sudah tadinya memasuki masa pensiun. Jadi ngisi waktu masa pensiun ini apa yang bisa saya manfaatkan dengan waktu-waktu luang saya ini. Kebetulan saya tinggal di Lebak Keranji ini, lahan di belakang ini kan masih agak luas, ada kurang lebih 600 meter, tapi kondisinya lembab. Nah, terus kami memanfaatkan, alangkah sayangnya kalau nggak bisa saya manfaatkan. Akhirnya saya buat kandang-kandang seperti ini. Karena ini hobi yang tertunda, pada mulanya saya memang paling senang dengan binatang-binatang ini. Bermodalkan perkarangan di belakang rumah, Pak Hendri membuat kandang yang nyaman dan bersih. Setiap hari, Pak Hendri bersama istri, Agus Maniar, rutin melakukan pemeriksaan pada kambingnya, serta rutin memberi pakan jagung, ampas tahu, dan rumput, serta vitamin agar kambing-kambingnya tetap sehat. Agus Maniar sangat mendukung suaminya dalam melakukan usaha beternak kambing. Oh, untuk kecil-kecil dia. Ini cowok nih tandanya nih cowok. Nah. Bagus ya nih. Bagus kambing. Dukungan saya selaku istri dari Pak Hendri dalam memelihara kambing ini sangat mensupport beliau dalam beternak kambing. Di samping menjadi salah satu hobi, setiap hari kami bekerja sama di dalam memelihara dan membersihkan kandang kambing setiap hari. Pak Hendri berharap agar pemerintah mempermudah izin usaha serta dapat memberikan support untuk pelaku usaha di Kota Palembang, khususnya dalam beternak, dan dapat menyediakan pasar di Kota Palembang. Saya mengharapkan sekali kalau di Lampung itu hampir setiap kecamatan ada pasar ternak, tapi di Palembang ini belum ada. Sedangkan rumput ini kan melimpah di Palembang ini, tidak membeli, asal kita punya semangat, punya kemauan untuk mencari, gampang sekali miara ini. Ketua RT Lebak Keranji, Pak Holdi berharap warga Lebak Keranji bisa berlomba-lomba memanfaatkan perkarangan rumahnya
untuk membuka usaha agar dapat menopang perekonomian keluarga. Warga Lebak Keranji khususnya kami sangat mendukung atas partisipasi Pak Hendrik. Karena Pak Hendrik ini kalau ada kambing kurban, yang jelas kami dibaginya Pak kambing. Sebagai motivator. Itu benar tuh. Biar dikit jadilah, pokoknya dibaginya. Alhamdulillah. Jadi kami biar tidak tercicip dia berjual, dagingnya kami tercicip. Sudah pernah terasa. Sudah pernah terasa. Sudah itu harapan kami terutama dengan pemerintah. Ya, minta dukungan lah, terutama jangan dipersulit misalnya untuk izin usaha. Berternak kambing merupakan salah satu ide untuk memanfaatkan perkarangan rumah yang dapat memotivasi warga lainnya dalam memanfaatkan perkarangan rumahnya. Wow, Nak, ternyata memang untuk Anda pemirsa yang memiliki perkarangan rumah yang cukup luas, ini bisa saja menjadi salah satu ide untuk memanfaatkan perkarangan rumah yang mungkin saja selama ini tidak terfikirkan. Kira-kira kalau memang rumah kita besar, perkarangannya luas, ini kira-kira dijadikan apa? Ini bisa menjadi ide dan menjadi salah satu daya tarik juga untuk pemirsa yang memang mungkin ingin beternak di kawasan perumahan atau di kawasan rumahnya sendiri. Baik, tentunya juga bakal menjadi penunjang ekonomi ya. Betul. Jadi terus juga untuk warga sekitar yang mungkin bingung mau gimana, bisa langsung saja mempunyai perkarangan rumah yang luas, bisa langsung saja mempertanakan kambingnya. Masih dalam kawasan Coffee Warehouse Palembang, kami masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling melihat keunikan serta keberagaman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampung. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Dela, kita akan ke Kabupaten Muratara nih. Kita akan membahas yang unik di sana, yaitu adalah peninggalan dari UNESCO nih. Wow, memang ternyata Indonesia ini sangat kaya tentang tradisi, keunikan, serta budayanya. Ini tak halnya tidak terluput juga dari kabupaten yang termasuk kabupaten termuda yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Muratara. Muratara sendiri bukan hanya menyimpan berbagai macam keunikannya dan juga masyarakatnya yang sebagian besar memang berprofesi sebagai petani dan peternak, namun juga ini ada sebagian masyarakat di mana memang masyarakat ini menjadikan salah satu ini adalah kekayaan Indonesia yang mungkin pemirsa di rumah ini tidak asing lagi, namun ini cukup unik karena terdapat di Sumatera, karena ini kain ini identik sekali dengan Pulau Jawa. Betul, apa itu kainnya? Itu adalah kain batik. Nah uniknya kain batik yang berada di Kabupaten Muratara ini terinspirasi dari batu akik yang bermotif bunga teratai ini deh. Wow, ternyata memang tidak terluput juga dari tumbuh-tumbuhan ya. Ini jenis batiknya banyak sekali dan juga motifnya itu berbagai macam motif, yaitu ada salah satunya itu motif teratai, motif bambu dan masih banyak lagi. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran gimana sih motif batik asli dari Muratara ini? Ini liputannya untuk Anda. Di Muratara sendiri, yang notabene kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat satu daerah sebagai penghasil batik. Desa Biaro Lama, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara. Hingga saat ini, berbagai jenis batik telah diproduksi, mulai dari batik bermotif bunga teratai, bunga karet, duku, hingga motif bambu. Semua motif batik diambil dari kearifan lokal daerah. Seperti motif batik teratai berantai merupakan inspirasi dari produk batuk akik yang bergambar atau bercorak bunga teratai. Hingga saat ini, batik bermotif bunga teratai banyak digemari dan diminati. Produksi batik ini merupakan usaha rumahan warga, memanfaatkan bahan pewarna alami yang diambil dari alam sekitar seperti akar sepit kijang atau akar bajakah. Selain mudah didapat, penggunaan akar bajakah juga ramah lingkungan. Batik Biaro. Rencanakan nak dibikin kampung batik, karena sudah ada beberapa kelompok kan. Jadi berapa kelompok sejauh ini? Kalau kami pengen buat banyak-banyak Pak. Sekitar kemarin ada dari Dekranasda Palembang itu Sumsel lah berkunjung. Direncanakan paling tidak 10 kelompok. Nah ini, tapi sekarang baru ada 2. Baru ada 2 kelompok. Kalau untuk pemasaran? Pemasaran untuk sekarang paling lewat media sosial. Promosi kemarin tuh lah sudah sudah pelatihan juga lewat Shopee, lewat Bukalapak. Tapi karena kita nih terus terang masih kekurangan tenaga IT-nya kan. Untuk pengrajin batik ialah kita bentuk di rumah-rumah masyarakat. Nah untuk selain batik kita ada juga mulai merambah ke jumputan. Nah untuk jumputan dan batik ini tadi alhamdulillah sudah ada pelatihan dengan masyarakat, bekerja sama juga dengan BRG dan Unsri. Berhubung kita di daerah aliran sungai, untuk mencegah dampak negatif dari limbah yang tadi, kita beralih ke bahan alam, seperti dedaunan, akar-akaran yang ada di Desa Biaro Lama ini. Saat ini, batik asal Desa Biaro Lama telah merambah pasar nasional, bahkan kerap menjadi perwakilan daerah pada event-event besar skala nasional. Nah ternyata
ternyata Dela batik yang ada di Kabupaten Muratara ini mengangkat dari kearifan lokal nih ya. Betul sekali. Seperti tanaman-tanaman seperti duku dan juga yang lainnya. Betul sekali, memang tanaman-tanaman ini menjadi inspirasi oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan motif kain batik asli dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Nah Nadila, selanjutnya kita masih akan membahas dan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keunikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan juga masih tentang batik. Namun ini agak kita bergeser sedikit dari Musirawas Utara, yaitu terdapat di Kota Lubuk Linggau. Betul. Nah kita akan membahas mengenai batik nih Dela. Betul. Selanjutnya kita akan beralih ke Kota Lubuk Linggau. Kalau tadi uniknya itu dari bunga teratai, kalau ini terinspirasi dari tanaman duren nih. Wow, menarik sekali. Memang bukan hanya duren ini enak untuk kita konsumsi, namun juga ini menjadi salah satu inspirasi oleh masyarakat sekitar Kota Lubuk Linggau ini menjadi motif batik asli Lubuk Linggau. Dan ini memang pengrajinnya ini ibu-ibu yang sedang belajar melukis asli batik dari buah tangan mereka sendiri. Wah, kira-kira pasti pemirsa di rumah sudah penasaran dan bagaimana cara membatik yang benar. Ini dia liputannya untuk Anda. Kelurahan Sukajadi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Salah satu kampung dan pemukiman yang cukup padat penduduk karena berada di pusat kota Lubuk Linggau. Melihat saat ini tren batik motif buah durian mulai dikenal di berbagai daerah dan tampil di ajang event busana nasional, geliat usaha pembuatan batik pun mulai bermunculan di desa ini. Seperti yang dilakukan warga Kelurahan Sukajadi, di mana sejumlah warga mulai dari pelajar hingga kaum ibu mengikuti kegiatan belajar membuat batik dengan motif buah durian dan beberapa motif lainnya yang menjadi ciri khas Kota Lubuk Linggau. Dalam aktivitas belajar membatik ini, warga diajarkan mulai dari membuat motif dengan menggunakan cap hingga batik tulis. Kemudian setelah membuat motif, warga pun dilatih melakukan pewarnaan yang berasal dari bahan alami. Pengecapan, pewarna alami, sama remasol. Apa aja kita yang kita buat? Batik durian. Kita belajar pengecapan batik durian, sama di dalam ada tembok. Kembangkan ke batik kami, Pak. Kami ada itu, kami di sekolah ada batik juga. Dengan adanya pelatihan belajar membatik ini diharapkan akan dikembangkan oleh warga di kelurahan ini untuk meningkatkan perekonomian. Bukan hanya jenis batik motif durian, melainkan motif batik lainnya. Pewarnaan masih menggunakan blasting, ngeblok warna. Ada yang batik tulis, kemudian ada yang batik cap juga. Masyarakat ini masyarakat Lubuk Linggau bisa membuat batik sendiri, khususnya motif asli dari Lubuk Linggau selain motif durian. Mulai banyaknya jenis motif batik yang dihasilkan saat ini, batik durian mulai banyak peminatnya sehingga dijual di beberapa gerai maupun di kegiatan pameran hingga melalui media sosial. Bahkan telah digunakan dalam pagelaran busana nasional hingga mancanegara. Banyak sekali keunikan dan juga keragaman yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Betul. Termasuk juga Kota Lubuk Linggau. Betul sekali, ibu-ibu di Kota Lubuk Linggau ini bukan hanya sebagai profesinya mengurus rumah tangga saja, namun juga ini sudah merambah untuk membatik sebagai salah satu kreativitas dan juga aktivitas mereka untuk mengisi waktu. Nah, Nadila, selanjutnya kita masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keanekaragaman yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masih di kawasan Kopi Warehouse Palembang. Tetap bersama kami dalam program Kampungku.
wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bermari kami marjoget sama ikotan di rumah. Sebangbangkan jua-jua, sebangbangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Dela, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wow. Nah di sini Dela terdapat buah papaya. Nah buah papaya ini tidak hanya manis, tetapi juga enak dan juga bergizi nih Dela. Tentu saja, wah ternyata memang Ogan Komering Ilir ini bukan hanya terkenal dengan penghasil kerupuk dan kemplang yang enak-enak, namun juga di sepanjang jalannya ini kita kerap kali menjumpai tanaman buah papaya. Pepaya yang ditanam oleh masyarakat sekitar ini merupakan pepaya jenis California. Nah Dela, kira-kira bagaimana sih budidaya dari pepaya California ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Hampir di setiap wilayah dalam Provinsi Sumatera Selatan dapat kita jumpai barisan pohon pepaya California berjajar rapi pada ruas jalan tertentu yang kita lalui. Seperti di ruas jalan Desa Banding Anyar, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di lokasi ini barisan pohon pepaya mencapai ratusan batang, tersembunyi di balik jajaran pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan sehingga tak mampu mata memandang. Bagi sebagian orang, menanam pepaya California kurang menguntungkan. Namun sebagian lainnya tetap membudidayakan si manis yang menggoda ini. Tidak sedikit warga yang rela menyewa lahan untuk menanamnya. Dibandingkan jeruk, menanam pepaya California lebih cepat menghasilkan. Kalau keuntungan tuh ya agak lumayan lah deh. Soalnya kalau dia panennya sempurna, bagus maksudnya sempurna ya masih menghasilkan 2-3 pikul lah dalam seminggu tuh deh. Kita sebulan 4 kali panen. Itulah juga tidak tentu tadi kau tuh. Dia tergantung dengan buah kan. Kalau macam ini kan lagi trek ya deh. Lagi trek ini paling berkisar di 2 pikul sampai 3 lah sampai itulah. Tapi kalau dia yang buahnya lebat banyak, itu sampai tonan. Sebetulnya pepaya jenis ini bernama Kalina.
perpaduan dari California dan Indonesia. Pepaya ini hasil persilangan yang dilakukan pakar genetik IPB, Profesor Suryani Sujiprihati. Tujuannya untuk mendapatkan bibit terbaik secara kualitas dan produktivitas. Meskipun Kalina telah berganti nama menjadi California, tidak mengurangi minat masyarakat untuk menjamah. Selain rasa dan warna, keunggulan lain pepaya ini adalah daging buahnya yang lebih tebal dibandingkan pepaya biasa. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika pepaya Kalina atau California menjadi hidangan di hotel berbintang. Wow, ternyata Nadila memang pepaya jenis California ini memiliki bentuk yang cantik-cantik dan juga mulus ya. Betul. Jangan-jangan ini memang pepaya yang berasal dari Amerika ya, dari California, karena bentuknya yang cantik dan juga rasanya yang legit dan juga manis. Baik, kita tadi sudah membahas buah-buahan, saatnya kita akan membahas mengenai budidaya ikan nila ataupun ikan lele. Nah, ini berasal dari, kita beralih ke pinggiran kota Palembang, ini tempatnya di Talang Kelapa nih Dela. Wow, ternyata memang Sumatera Selatan ini terkenal akan daerahnya yang banyak sekali wilayah-wilayah perairan dan rawa-rawa. Ini dimanfaatkan oleh warga sekitar Talang Kelapa Banyu Asin, menjadikan tempat ini salah satu tempat budidaya ikan nila, patin, atau tambak lele. Nah, kira-kira bagaimana budidaya dari ikan ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Sungai Rengit Induk dan Desa Sungai Rengit Murni merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin. Kedua desa ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penambak ikan, baik itu ikan patin, ikan lele, dan ikan nila. Bahkan, kampung ini disebut Kampung Patin yang ada di Desa Sungai Rengit dan Sungai Rengit Murni. Ini termasuk dalam SK Kementerian Perikanan di tahun 2022. Termasuk dalam 130 kampung patin di seluruh Indonesia. Di Desa Sungai Rengit dan Sungai Rengit Murni juga terdapat budidaya ikan nila, ikan lele, dan ikan gurami. Isolasi di sinilah sampai ikannya sembuh gitu. Kondisi untuk kampung patin sekarang semenjak ditetapkan menjadi kampung patin budidaya ini, pertumbuhan kelompok semakin di tahun ini aja udah lumayan bertambah ya Pak. Dari yang sebelumnya 12 sekarang sudah menjadi 18 kelompok, terutama kelompok patin. Nah, yang nyangkut di budidaya ikan dari pembenihan sampai pembesaran ikan. William, salah seorang petani yang menjual benih ikan patin, saat ini mempekerjakan 6 orang pegawai untuk mengurus budidaya ikannya. William membeli benih patin dari Bogor yang besarnya baru 1 inci. Kemudian dibesarkan hingga 2,5 inci dan dijual seharga Rp260. Benih yang dipelihara selama 2 bulan bisa menghabiskan pakan sebanyak 150 kg per 100.000 ekor benih patin. Jadi dari kita masuk satuin kan, 2 minggunya kita mulai ngayak nih, grading tuh ngayak. Setelah selesai proses pengayakan, kita dapat 3 ukuran nih. Ukuran yang super lah kita bilang ya, itu kurang lebih 10%. Terus keduanya ayakan ke 1, itu kurang lebih 80/70 sampai 80%.
Nah, yang ketiganya ayakan kedua itu dapat kurang lebih 20%-an. Kalau di kami Pak, tergantung kita mau bikin size-nya ukuran berapa gitu Pak. Kalau kita mau mencetak size-nya 4-7 on itu sekitar 6 bulan setengah sampai 7 bulan. 6-7 bulan itu. Nah, supaya ikan sehat juga, kita juga harus diganti air juga Pak. Dalam satu periode tuh ya minimal satu siklus 2 kali ganti air lah. Kalau mau mencetak ikannya ukurannya size-nya di atas 8 on sampai 1 kilo lebih, 8 bulan sampai 9 bulan. Berapa ini? Beratnya kalau Herman, Kepala Desa Sungai Rengit mengaku dengan adanya kampung patin ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desanya. Desa Sungai Rengit ini Pak memang banyak ini pembudidayaan ikan-ikan patin, baik dari pemurnian, kelompok-kelompok perikanan ini sudah banyak ke masyarakat desa Sungai Rengit. Jadi memang sudah berjalan dan sangat bermanfaat lah bagi masyarakat, terutama untuk berkembang perekonomian mereka dari budidaya perikanan. Budidaya ikan patin ini tentunya menjadi salah satu mata pencaharian bagi warga sekitar yang hingga kini masih terus dikembangkan seiring tingginya permintaan pasar akan kebutuhan ikan patin. Nah, ternyata Dela di perbatasan di Talang Kelapa di Banyuasan ini terdapat tambak ikan dan juga banyak sekali ikan-ikannya seperti ikan nila, ikan lele dan juga sebagainya. Betul sekali, ikan-ikan yang dihasilkan oleh masyarakat di kawasan Talang Kelapa Banyuasin ini jika lagi musim panen bisa menghasilkan hingga ratusan kilogram ikan-ikan yang bisa didistribusikan dan juga dijual. Nah, pemirsa di rumah, selanjutnya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keunikan kembali dari Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di program Kampungku. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Kami
pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Nadila, selanjutnya tadi kan kita sudah melihat berbagai macam keunikan dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Dan tentunya juga ini ada di kota Prabu Muli. Pemirsa, Prabu Muli ini memang terkenal sekali dengan kota nanas. Namun bukan hanya nanas, penghasil buah-buahan dari sini saja. Namun ini ada juga pisang dan singkong yang bisa diolah kembali menjadi keripik. Betul sekali, Dela. Ternyata 90% dari warga dari kota Prabu Muli ini sebagai seorang petani. Nah, mulai dari petani buah, nah 70%-nya lagi adalah petani sayur. Betul sekali. Nah, memang pemirsa di rumah yang ingin mengunjungi kota Prabu Muli ini bisa menjadikan salah satu alternatif keripik-keripikan asli dari UMKM Prabu Muli ini menjadi salah satu buah tangan atau oleh-oleh asli dari kota Prabu Muli. Baik, tentu saja Dela, pasti pemirsa di rumah ini sudah penasaran sekali mengenai keripik pisang yang ada di kota Prabu Muli. Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Desa ini adalah desa pemekaran yang dulunya dikenal dengan nama Pangkul Jawa. Warga di desa ini mayoritas adalah suku Jawa dan merupakan salah satu sentral pertanian di kota Prabu Muli. Hampir 90% warga di desa ini adalah petani, mulai dari petani karet, sayur mayur, hingga petani buah. Bahkan 70% kebutuhan sayur di pasar tradisional Prabu Muli dipasok dari desa Pangkul Jaya ini. Aktivitas warga di desa ini pun cukup kompleks. Pada pagi hari, hampir semua warganya beraktivitas di kebun, terutama untuk komoditi karet di wilayah ini cukup luas. Namun siapa sangka, di balik desa yang dikenal sebagai daerah hortikultura ini, justru menjadikan warganya kreatif dalam menciptakan produksi rumahan. Salah satunya adalah olahan keripik pisang dan singkong. Uniknya, bahan baku olahan pisang dan singkong ini berasal dari petani lokal desa Pangkul Jaya. Selain menopang ekonomi petani lokal, juga untuk mengenal kualitas hasil pertanian desa Pangkul Jaya. Rita, pengelola produksi rumahan ini menjelaskan, awalnya kegiatan ini hanya untuk mengisi waktu luang bagi para ibu rumah tangga. Ketika selesai beraktivitas di kebun, dalam sehari menurut Rita, sedikitnya ada 200 hingga 300 kg pisang yang diolah menjadi keripik. Pisang yang dipakai adalah jenis pisang kepok. Banyak varian rasa yang ditawarkan, seperti keripik pisang balado hingga keripik pisang varian coklat. Keripik pisang desa Pangkul Jaya ini juga masuk sebagai jajanan atau oleh-oleh khas kota Prabu Muli. Untuk harga jual tidak terlalu mahal, yaitu hanya Rp10.000 saja per satu bungkusnya. Bikin keripik pisang, Pak. Selain keripik pisang? Keripik pisang, ada keripik singkong. Ini kalau untuk variannya varian apa, Pak? Varian manis, asin original, dan coklat, Pak. Ini sudah lama nih kita tekuni? Ya, sudah lama. Ada sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ini pisang dan singkong itu kita dapat dari mana nih? Dari produk lokal, Pak. Hasil dari petani lokal kami olah. Dalam sehari ada berapa banyak? Dan sekitar 2 pikul sampai 3 pikul. Kalau untuk tenaga kerja, Bu, kita melibatkan masyarakat mana nih? Ini ibu-ibu Pangkul sekitar, Pak. Untuk sementara sejauh ini ada berapa nih? Ada 4 orang. 4 orang. Sudah berapa tahun ini, Bu? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Apa nih, ada kendala tidak kita dalam produksi ini? Ada, Pak. Ini kami kendalanya kurang mesin yang pertama. Dan jadi dalam pengolahan itu
seharusnya punya mesin yang bisa membantu meningkatkan produksi. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa olahan pisang dari hasil tani Desa Pangkuljaya ini, Anda bisa membelinya di toko pusat oleh-oleh Kota Prabu Muli hingga minimarket yang ada di Kota Prabu Muli. Nah, Dela, ternyata banyak sekali keunikan dari Kota Prabu Muli ini. Salah satunya adalah pembuatan kerupuk pisang dan juga kerupuk singkong. Betul sekali. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi ke Banyu Asin. Tadi kita melihat salah satu potensi yang ada di Banyu Asin ini ada tambak lele, nila atau juga patin. Nah, ini kita akan melihat tanaman yang ada di Banyu Asin ini, yaitu ada tanaman ubi yang memang ubi ini juga sama seperti halnya di Kota Prabu Muli tadi dijadikan makanan dan buah tangan. Ini juga dijadikan keripik, yaitu keripik ubi asli dari Kabupaten Banyu Asin. Wah, Dela, ternyata ubi ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu sekitar untuk penunjang ekonomi. Kira-kira bagaimana pembuatan ubi? Ini dia liputannya untuk Anda. Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyu Asin memiliki beragam UMKM kuliner yang menopang perekonomian warga sekitar. Saat tim kampungku tiba di Kelurahan Rawamaju, banyak kita temui warga menanam ubi kayu. Ternyata di Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyu Asin ini memiliki UMKM kuliner, salah satunya keripik ubi. UMKM ini menjual keripik ubi dengan keadaan mentah yang biasanya dijual ke pasar di sekitar Kelurahan Rawamaju. Proses pembuatan keripik ubi ini cukup panjang serta membutuhkan waktu cukup lama. Cuaca mempengaruhi waktu proses pembuatan keripik. Jika cuaca mendung atau hujan, proses pembuatan keripik ini membutuhkan waktu ekstra lebih lama. Dari hasil tanaman sendiri, ubi dikupas dan dibersihkan. Setelah dibersihkan, ubi digiling menggunakan mesin. Hasil gilingan ubi yang telah didiamkan semalaman dijemur di bawah sinar matahari. Dan penjemuran ini membutuhkan waktu 1 hari. Setelah dijemur, adonan didiamkan lagi selama 1 malam. Itu biasanya berapa dijual kemana, Bu? Jual ke pasar. Ke pasar. Iya. Tidak langsung kalau pembeli datang ke sini bisa langsung beli? Bisa. Iya. Harganya berapa? Harganya 12.000 per kilo. Per kilo. Iya. Ini ubinya nanam sendiri atau ngambil di tempat lain, Bu? Nanam sendiri. Nanam sendiri. Setelah di pasar itu, pasar sekitar sini atau di mana biasanya, Bu? Sekitar sini paling jauh Pangkalan Balai. Yang jual. Ke Kota Palembang belum masuk? Enggak masuk Kota Palembang. Kalau sekali buat berapa banyak, Bu? Sekali jual. Sekali buat. Sekali buat ini. Minimal ini 25 kilo sekali buat itu. 25 kilo. Iya. Itu biasanya produksinya tiap hari atau cak mana, Bu? Ya kalau suasananya panas ya tiap hari. Kalau hujan ya kan nggak bisa nyangkut. Selanjutnya adonan ubi dipotong tipis dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Pengeringan ini membutuhkan waktu 1 hari. Jika cuaca hujan atau mendung, pengeringan membutuhkan waktu tambahan. Setelah direbus? Setelah direbus didiamkan dulu 1 malam, besok baru dibuka dijemur. Dijemurnya berapa hari? 1 hari. 1 hari. Setelah dijemur? Setelah dijemur didiamkan dulu 1 malam, besok malamnya baru dipotong. Setelah dipotong? Dijemur lagi. Ya, dijemur itu berapa lama, Bu? 1 hari, kalau panas kering.
Setelah keripik ubi benar-benar kering, barulah diangkat dan dikemas per karung. Keripik ubi ini tidak digoreng, melainkan dijual dalam keadaan mentah dan dijual ke pasar terdekat di Kelurahan Rawamaju. Keripik ubi dijual Rp12.000 per kilogramnya. Jika ada ingin membeli keripik ini, dapat langsung datang ke rumah produksi atau membeli di Pasar Rawamaju. Ternyata adalah pembuatan kerupuk ubi ini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Betul. Apalagi Pak saat ini kan sedang musim hujan nih, Dela. Betul sekali, namun musim hujan bukan menjadi halangan untuk masyarakat sekitar terus berkreativitas untuk menghasilkan salah satu hal produktif untuk menunjang perekonomian mereka. Nah, pemirsa di rumah, kami ingatkan juga untuk pemirsa yang ingin kawasan atau desanya kami kunjungi, bisa saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Pemirsa di rumah, memang episode Kampungku kali ini sangat spesial karena kita berada di kawasan Kopi Warehouse Palembang dan juga Nadila untuk memasuki momen tahun baru dan juga Natal saat ini. Kami menghimbau untuk pemirsa di rumah untuk tetap dan selalu menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatannya. Nah, akhir kata saya Dalisa Amsin dan saya Nadila Zakira pamit undur diri. Terima kasih atas perjumpaan Anda. Selamat sore. Thank you.